Shalom, selamat malam. Nama saya Misteri Kordia Deborah Karundeng, NIM 17010995. Saya mengontrak mata kuliah homiletika di kelas Pak C. Dan sesuai tugas yang diberikan, saya akan melakukan praktik berkhotbah. Dan dalam praktik berkhotbah ini, saya mengambil satu bacaan dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan dalam renungan kita, saya mengambil atau mengangkat satu judul, yaitu kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan sejati merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan manusia. Sebab kebahagiaan ini memiliki makna tersendiri bagi setiap orang, tergantung bagaimana cara mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Dan orang yang mendapat kebahagiaan di dalam kehidupan mereka, sejatinya mereka akan menjadi kuat dalam menjalani hidup serta memiliki hidup yang lebih bermakna. Namun saudara-saudara, yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan setiap orang mengukur kebahagiaan itu dari berbagai aspek. Tentunya seperti yang kita ketahui, orang-orang sekarang menganggap kebahagiaan hanya sebatas harta, tahta, jabatan, dan sebagainya, atau bahkan popularitas. Dengan cara mereka mendapatkan itu, mereka menganggap itu sebuah kebahagiaan. Namun sebenarnya kebahagiaan yang sejati bukan hal-hal yang demikian. Dan sesuai dalam pembacaan kita saat ini dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, menurut saya memberikan konsep dasar mengenai kebahagiaan hidup yang sejati. Dan kebahagiaan yang sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa sesuai dengan pembacaan yang kita ambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan dalam bacaan ini dikatakan ada orang yang disebut Yesus sebagai orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dalam bacaan ini ada seseorang yang disebut oleh Tuhan Yesus sedang dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Dan dalam keadaan ini, keadaan letih, lesu, dan berbeban berat merupakan atau termasuk dalam aspek psikis, yaitu emosi atau perasaan atau jiwa yang sedang mengalami masalah atau sedang dalam pergumulan. Dan dalam pembacaan Alkitab ini, untuk orang yang merasakan letih, lesu, dan berbeban berat, Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketenangan dan kelegaan ini merupakan obat untuk menyembuhkan rasa letih, lesu, dan berbeban berat yang dirasakan oleh setiap orang. Dan artiannya yaitu walaupun kita sedang menghadapi masalah, kita harus mampu mengatasinya dengan cara kita kuat melawan rasa takut, cemas, dan khawatir bersama Yesus, sehingga kita akan tetap merasa lega dan tenang, karena kelegaan dan ketenangan itu hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kita yang hidup di zaman ini, saat ini kita sedang dihadapi atau kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Dan saya tahu dalam keadaan ini, dalam kita menghadapi pandemi ini, kita dihadapkan dengan masalah yang berbeda-beda dan pergumulan yang berbeda-beda tentunya. Dan dalam keadaan ini kita semua mengharapkan kebahagiaan tentunya. Dan
sama halnya dengan saya juga mengharapkan kebebasan, kebahagiaan, dan mengharapkan pandemi ini cepat selesai sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasa. Dan tentunya dalam keadaan ini, dalam menghadapi pandemi ini kita dibatasi. Contohnya peribadatan. Dalam beribadah kita dibatasi. Mungkin di tempat-tempat lain ibadah masih online, tapi di tempat saya, puji Tuhan, ibadah sudah dilakukan di gereja dengan tetap melaksanakan prokes. Dan bagi di daerah lain yang belum bisa beribadah secara langsung di gereja, itu juga merupakan pergumulan dan masalah dalam jemaat yang tentunya mengurangi rasa kebahagiaan. Dan untuk itu dalam bacaan ini kita diingatkan kembali bahwa kebahagiaan yang sejati itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam hal ini marilah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, serta tetap taat beribadah kepada Tuhan sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua boleh tercapai, tentunya hanya berkat dengan pertolongan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan dan semoga kita tetap dalam penyertaan Tuhan, dan kiranya apa yang menjadi kecemasan, kekhawatiran, rasa letih lesu kita dapat hilang dengan cara kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan lewat apa yang kita lakukan itu, kita dapat beroleh kebahagiaan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Selamat berjuang bersama Yesus. Percaya, niscaya kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita bersama. Amin. Demikian firman Tuhan.